Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 801-805. Pada saat ini, Ye Chen mengikuti Dong Ruolin ke villa. Rumah besar keluarga besar di Yanjing ini sangat mewah. Begitu Anda memasuki pintu, ruang tamunya sendiri hampir seukuran ruang perjamuan kecil. Saat ini, ada banyak suara di dalam, dan banyak orang yang relatif terkenal di Yanjing berkumpul di sini saat ini, mengobrol dengan penuh semangat dalam kelompok 3 atau 4 orang. Didampingi oleh istrinya, Ni Dong sedang mengobrol dan tertawa bersama beberapa teman lama yang seumuran. Dong Ruolin buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Nenekku ada di sana. Aku akan membawamu ke sana untuk menemuinya." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu berikan saja hadiah yang saya siapkan untuk nenekmu." Ketika keduanya mendatangi pasangan tua itu, Dong Ruolin tersenyum dan berkata kepada keduanya, "Kakek dan nenek, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini teman kuliah saya, namanya Ye Chen." Wanita tua itu buru-buru berkata sambil tersenyum, "Oh, ini teman kuliah Ruolin, selamat datang." Kemudian, wanita tua itu bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Ruolin, aku ingat kamu ada di antara teman sekelas kuliah saat itu. Ada seorang gadis kecil yang memiliki hubungan yang sangat baik denganmu, namanya Xiao Churan, kan, Ye?" Chen berkata saat ini, "Halo, Nenek Dong, saya suami Xiao Churan. Sebenarnya, Churan selalu ingin datang menemuimu secara langsung. Selamat ulang tahun. Tetapi ada banyak hal di rumah, jadi izinkan saya datang ke sini atas namanya. Mohon maafkan saya," wanita tua itu berkata sambil tersenyum. "Oh, ternyata gadis kecil di Churan sudah menikah sekarang," berkata setelah itu, dia menatap Dong Ruolin lagi, dan berkata dengan serius, "Ruolin, lihat, teman kuliahmu akan menikah satu demi satu, tetapi kamu tidak, aku bahkan tidak punya pacar sampai sekarang. Jadi mengapa kamu tidak mendengarkan nenek? Aku akan pergi ke Jinling lagi, dan aku akan menemukan pacar di Yanjing, dan aku akan merasa nyaman jika menikah lebih awal." Dong Ruolin sudah penuh dengan perasaan campur aduk. Dia menyukai Ye Chen, dan itu adalah jenis cinta yang masuk jauh ke dalam sumsum. Jadi di dalam hatinya, dia telah memutuskan untuk tidak menikah dengan Ye Chen. Tapi sangat disayangkan bahwa Ye Chen adalah suami atas nama sahabatnya, dan sekarang bahkan anggota keluarganya mengetahuinya. Bukankah lebih mustahil bagi saya dan Ye Chen untuk bersama di masa depan? Meskipun keluarga Dong bukan keluarga kelas atas di Yanjing, mereka tetap terkenal. Bagaimana mungkin cucu perempuan mereka bersama pria yang sudah menikah? Bahkan jika dia bercerai, itu masih pernikahan kedua, dan akan memalukan untuk menyebarkannya. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat tersesat. Pada saat ini, sebuah suara yang tidak harmonis datang, "Nenek kakek." Dong Ruolin menoleh dan melihat sepupunya Kong Delong berjalan mendekat dengan ekspresi ketakutan. Dia tanpa sadar bertanya, "Sepupu, saya mendengar bahwa Anda menjalani operasi beberapa waktu lalu. Bagaimana pemulihan Anda sekarang?" Ketika Kong Delong mendengarnya bertanya tentang operasi, dia merasa sedikit kesal, dan berkata dengan getir, "Jangan sebutkan itu padaku. Operasi itu sangat menyebalkan. Aku benar-benar marah saat memikirkannya, Nyonya Dong." Berkata dengan agak tertekan, "Ruolin, kamu tidak tahu bahwa sepupumu menderita kejahatan serius beberapa waktu lalu." Ye Chen tidak mengatakan apa-apa saat ini, berbalik, saya juga mendengar bahwa suaranya sangat familiar. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menangkap identitas pemilik suara itu di benaknya. Bukankah ini tuan muda dari keluarga Kong, Kong Delong, yang terpaksa menelan kalung batu permata di rumah Song Wanting? Bagaimana, dia sepupu Dong Ruolin, apalagi Kong Delong memanggil nenek Dong Ruolin, yang artinya dia adalah anak bibi Dong Ruolin. Ini sangat menarik. Saat ini, Dong Ruolin berkata kepada Kong Delong, "Saudaraku,
izinkan saya memperkenalkan Anda kepada teman kuliah saya. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Chen berbalik dengan senyum di wajahnya. Saat Kong Delong melihatnya, itu seperti melihat hantu. Bagaimana mengatakan, tidak ada yang salah dengan kata-kata Ye Chen, dia benar-benar tidak memaksakan diri untuk menelan kalung itu. Tetapi dia kalah taruhan dengannya dan tidak bisa turun, jadi dia menelannya dengan gigi terkatup. Tapi, bukankah pelakunya masih dia? Memikirkan hal ini, Kong Delong memarahi dengan tajam, nama belakangku adalah Ye. Jangan membicarakannya denganku di sini, akun ini, aku hanya ingin menyelesaikannya denganmu. Ye Chen mengabaikannya, tetapi menoleh ke Nyonya Dong, menyerahkan kotak hadiah yang dibawanya, dan berkata dengan serius, Nenek Dong, ini adalah hadiah ulang tahun yang disiapkan olehku dan Curan untukmu. Terimalah dengan senyuman. Dia sangat sopan. Jadi dia mengulurkan tangan untuk mengambil hadiah itu dan berkata, kalau begitu terima kasih dan Curan atas kebaikanmu. Kong Delong lama hampir meledak dalam kemarahan melihat Ye Chen mengabaikannya. Dia mengambil kotak hadiah dari tangan neneknya, lalu jatuh langsung ke tanah, menunjuk ke Ye Chen dan mengutuk, Ye Chen, keluar dari sini sekarang, lalu kembali ke Jinling dan berikan padaku, bersiaplah untuk mati. Aku akan pergi ke Jinling untuk membunuhmu dalam 2 hari. Ye Chen tidak marah, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, Kong Delong, demi Ruolin, aku akan memanggilmu Master Kong, tetapi kamu juga jangan memaksakan diri wajahmu, jika tidak, jangan salahkan aku karena mengabaikan kasih sayang Ruolin. Dong Ruolin juga sangat marah, dan dengan marah berkata, sepupu, apa yang kamu lakukan? Ye Chen adalah seorang tamu, mengapa kamu mengusirnya? Kenapa kamu mengusirnya? Membuang hadiah yang dia berikan pada nenek. Setelah selesai berbicara, dia membungkuk dan mengambil kotak kado yang rusak dan kipas di dalam kotak kado. Kong Delong berkata dengan jijik, pelacur seperti ini, apa yang bisa kuberikan pada nenek? Itu hanya kipas yang rusak, dan dia satu-satunya sutra gantung seperti dia yang bisa mendapatkannya. Nyonya Dong menghela nafas tak berdaya. Wanita tua itu sangat jelas tentang kebajikan cucunya. Meskipun dia mendengar bahwa Ye Chen mungkin ada hubungannya dengan operasi cucunya, tetapi menilai dari ini, mungkin cucunya sendiri yang harus disalahkan dan meminta masalah, dan tanggung jawab mungkin bukan pada Ye Chen. Jadi, dia berkata dengan serius, Delong, pria sebesar itu, mengapa dia masih sangat dangkal? Sebuah hadiah mewakili hati, terlepas dari tinggi atau rendahnya. Mendengar ini, Kong Delong segera mengeluarkan kotak kado dari sakunya dan membukanya. Itu. Setelah itu, diisi dengan Buddha Maitreya yang diukir dari sepotong zamrud hijau. Zamrud itu tampak seperti kaisar hijau yang luar biasa. Bahannya sangat bagus, tanpa cacat, dan ukirannya sempurna, dan ada lingkaran berlian bertatahkan di sampingnya, yang cukup menarik perhatian. Dia menyerahkan kalung zamrud itu kepada Ni Dong, dan berkata dengan tidak yakin, Nenek, Buddha giok zamrud ini berwarna hijau Kaisar Laokeng, dan nilainya setidaknya 30 juta yuan. Kipas yang rusak itu bernilai beberapa ratus yuan pada pandangan pertama. Ada begitu banyak panjia yuan, dan ketika kedua hal ini digabungkan, penilaian tinggi dan rendah dinilai, sampah adalah sampah. Sebagus apapun kemasannya, itu tidak bisa berharga. Kong Delong masih terlihat seperti ini. Ye Chen tidak bisa menahan cibiran. Aku berkata Kong Delong, kamu juga ingat untuk makan atau tidak? Apakah kamu lupa kalung yang kamu telan terakhir kali? Terakhir kali, alasan utama mengapa Kong Delong terpaksa menelan kalung batu permata itu karena dia kalah dari Ye Chen dalam taruhan. Saat itu, dia mengambil untaian puluhan juta kalung dan merasa itu sudah sangat luar biasa. Pada saat yang sama, dia meremehkan pil peremajaan yang diberikan Ye Chen kepada Song Wanting sebagai tidak berharga. Tapi dia tidak menyangka bahwa pil peremajaan akan mencapai harga setinggi langit 2 miliar yuan di pesta ulang tahun Song Wanting. Namun, setelah Kong Delong kembali, dia terus memikirkan masalah ini, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres.
Dia selalu merasa tidak mungkin ada orang yang menghabiskan 2 miliar untuk hal bodoh seperti itu. Jadi kemungkinan terbesar, sebenarnya, seharusnya Li Tailai, bersama dengan Ye Chen, menyanyikan bulu ganda untuk dirinya sendiri. Meskipun Li Tailai menghabiskan 2 miliar di permukaan, kemungkinan besar setelah berbalik, Ye Chen mengembalikan uang itu kepadanya. Karena itu, dia semakin membenci Ye Chen. Awalnya, dia berencana pergi ke Jinling untuk menyelesaikan akun dengannya setelah tahun baru Imlek, tetapi dia tidak menyangka akan datang ke Yanjing dan rumah nenek atas inisiatifnya sendiri, yang membuatnya langsung membencinya. Jika bukan karena fakta bahwa itu adalah jamuan ulang tahun saat ini, dia bahkan ingin segera memanggil seseorang dan memukuli Ye Chen setengah mati. Jadi, dia segera berteriak pada Ye Chen, "Kamu, terakhir kali kamu menghitung akunku, aku belum menyelesaikannya denganmu, beraninya kamu pergi ke Yanjing untuk mempermainkanku sekarang." Saat dia mengatakan itu, dia bertanya dengan marah, "Katakan yang sebenarnya, apakah itu Li Tailai bersamamu terakhir kali?" Ye Chen mendengus dengan jijik, dan berkata, "Jika kamu tidak mampu kehilangan, katakan saja, itu tidak memalukan, tetapi jika kamu bisa tidak mampu untuk kalah dan bermain bajingan, maka itu agak memalukan." Kong Delong tiba-tiba menjadi marah, menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu bilang aku tidak bisa kehilangan, aku tidak bisa kehilangan." Ye Chen bertanya sambil tersenyum, "Jika kamu mampu kalah, lalu ayo berjudi lagi." Kong Delong segera berkata, "Oke, apa yang kamu pertaruhkan, beritahu aku." Ye Chen berkata, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kipas yang aku berikan hanya bernilai beberapa ratus yuan? Dengan cara ini, jika kipas saya lebih baik dari batu giok Anda makan saja zamrud Anda, sama seperti Anda memakan kalung batu permata terakhir kali." Rumput Kong Delong sangat marah ketika mendengar dia menyebutkan janggut menelan kalung itu. "Nak, apakah kamu benar-benar mencari kematian? Percaya atau tidak, biarkan seseorang membunuhmu." Dong Ruolin berkata dengan marah, "Sepupu, Ye Chen adalah temanku. Jangan pergi terlalu jauh." "Terlalu banyak," Kong Delong mendengus dengan dingin. "Tidak terlalu banyak bagaimana? Menurutmu itu terlalu banyak? Izinkan saya memberitahu Anda. Kebencian baru dan lama. Saya pasti akan membunuhnya kali ini." Ye Chen berkata sambil tersenyum. "Lihat, jika kamu mengatakan kamu tidak mampu untuk kalah dan kamu masih tidak mengakuinya, itu seperti melompati tembok dengan tergesa-gesa. Apakah kamu masih keras kepala? Ada apa? Tidakkah kamu berani berjudi?" "Berjudi?" Kong Delong berkata dengan nada menghina. "Apakah liontin giok hijau kaisar yang telah saya pilih dengan hati-hati oleh tangan ibu saya tidak sebagus kipas Anda yang rusak? Apakah Anda membuat lelucon internasional?" Setelah itu, Kong Delong bertanya dengan tajam, "Bagaimana jika kamu kalah? Apakah kamu berani memakan kipasmu?" Ye Chen mengangguk, "Ya. Kalau begitu mari kita buat kesepakatan seperti ini baiklah. Jika saya kalah, saya akan memakan kipasnya, dan jika Anda kalah, Anda akan memakan batu giok liontin." Rumput Kong Delong mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, aku belum percaya, itu saja. Harga transaksi batu giokku adalah 24 juta, dan aku memiliki catatan transaksi sebagai bukti. Berapa banyak apakah kipas Anda yang rusak ini berharga?" Ye Chen tidak tahu persis berapa harga kipas ini. Namun, dia tahu bahwa lukisan Qi Baishi telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan kenaikan harga karyanya jauh lebih cepat daripada zamrud. Meskipun ini hanya sebuah kipas, ini jelas bukan grafiti sembarangan, melainkan gambaran kebahagiaan dan umur panjang yang digambar dengan sangat hati-hati. Lukisan tingkat atas Qi Baishi, Pins and Cypresses Standing Highly, dilelang lebih dari 400 juta yuan, dan ini adalah harga lelang 10 tahun yang lalu. Jika dilelang sekarang, bahkan mungkin melebihi 800 juta yuan. Gu Yanzong sama sekali bukan orang biasa. Apa yang dia kumpulkan, meskipun itu adalah sepasang penggemar, pastilah karya terbaik Patua Baishi. Karena ini adalah karya berkualitas tinggi, permukaan kipas saja mungkin berharga puluhan juta,
ditambah tulang kipas berkualitas tinggi dengan bekas luka emas yang sempurna, harganya pasti jauh di atas 24 juta. Jadi, Ye Chen berkata, kamu bisa meminta seseorang yang tahu cara melukis untuk menilai berapa harga kipas ini. Kipas itu, Kong Delong cemberut. Apa-apaan, lukisannya jelek sekali. Orang yang berpengetahuan luas langsung berseru, oh, ini sepertinya lukisan oleh Qi Baishi, penggemar Fusoutu sangat terkenal. Ya, seseorang menggema. Kipas ini sepertinya telah dilukis beberapa tahun yang lalu. Jika saya ingat dengan benar, itu seharusnya dilelang oleh ketua Gu dari keluarga Gu dengan harga 48,88 juta. Itu benar. Itu dia. Aneh. Mengapa pemuda ini memegang koleksi ketua Gu? Mungkinkah itu dicuri? Palsu? Atau disalin oleh ahli kontemporer? Mendengar percakapan ini, Kong Delong mencibir sedikit di sudut mulutnya, dan berkata kepada Ye Chen, oke, Ye Chen, dia masih menggunakannya produk palsu membodohi nenekku. Kamu benar-benar mencari kematian. Nenek Kong Delong berkata dengan canggung, oh, kalian berdua tidak boleh bertengkar di sini seperti anak-anak. Kesopanan itu ringan dan kasih sayang itu berat. Mengapa repot-repot mengeksplorasi harga sebenarnya? Lama, kamu mundur selangkah. Setelah semua, Ye Chen adalah tamu, dan dia datang dari jauh. Bagaimana itu bisa dilakukan? Kong Delong menggertakkan giginya dan berkata, nenek, cucu ini telah mengacaukanku. Kali ini aku yakin aku tidak akan melepaskannya. Dia menggoyangkan kipas lipat di tangannya. Dan berkata dengan mencibir, oh, saya berbicara tentang Ye Chen. Jika penggemar Anda nyata, itu memang bernilai lebih dari zamrud saya. Tetapi barang Anda ini palsu, akan lebih bagus jika bernilai $3.000 sialan. Bagaimana? Cepat makan. Ye Chen bertanya sambil tersenyum, mengapa kamu mengatakan itu palsu? Apakah kamu seorang ahli penilaian? Kong Delong menunjuk ke arah kerumunan yang menyaksikan kegembiraan di sekitarnya, dan berkata, apa yang dikatakan semua orang barusan, saya pikir Anda juga saya mendengarnya. Apakah Anda masih ingin keras kepala? Kong Delong berkata dengan jijik, keaslian sepasang kipas ini ada di tangan ketua Gu dari grup Gu. Dengan sutra gantung seperti kamu, bagaimana kamu masih bisa membelinya dari Gu? Apakah ketua mendapatkan koleksinya? Ye Chen berkata sambil tersenyum, kamu benar. Kipas ini benar-benar diberikan kepadaku oleh ketua Gu. Aku baru saja mendengar seseorang di sebelahku katakanlah itu 48,88 juta di masa lalu. Harga di pelelangan lebih dari 2 kali lipat dari liontin zamrud Anda. Jadi saya tidak akan berbicara omong kosong dengan Anda. Telan saja liontin Anda dengan cepat. Aku akan menelan adikmu, Kong Delong berteriak dengan dingin. Ketika kamu akan mati, kamu masih keras kepala, mari kita berbohong, dan berani membawa ketua Gu masuk. Jika ketua Gu menyalahkannya, bisakah kamu sialan, ambillah. Ye Chen tersenyum dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, hubungi ketua Gu dan tanyakan padanya apakah dia memberiku kipas ini sendiri. Sebagai tuan muda dari keluarga Kong, dia tidak memenuhi syarat untuk menghubungi ketua Gu secara langsung. Apakah Anda tahu bahwa saya tidak dapat menemukan ketua Gu untuk mengkonfirmasi keasliannya? Jadi Anda bertindak tidak hati-hati di sini. Ye Chen tersenyum tanpa komitmen, membosankan membicarakan hal semacam ini. Lebih baik mencari seorang profesional dan orang yang berwibawa untuk datang dan melihatnya. Jika benda itu nyata, maka ini adalah koleksi Paman Gu, dan kamu akan tahu situasi spesifiknya ketika saatnya tiba. Ye Chen semakin tertawa ketika mendengar ini, oke, karena kamu harus menunggu paman dari tuan muda keluarga Gu. Lalu tunggu dia datang. Kong Delong tidak berharap Ye Chen tidak takut sama sekali, bahkan tidak bersalah sedikit pun, dia tidak bisa membantu terkejut. Jika itu dia, dan dia mengambil produk tiruan untuk berpura-pura menjadi koleksi keluarga Gu ketua Gu, dan mendengar bahwa putra tertua dari keluarga Gu akan datang, maka dia pasti akan melarikan diri dengan cepat untuk menghindari penangkapan oleh yang tertua, anak dari keluarga Gu. Tapi Ye Chen tidak berniat lari sama sekali. Ini membuatnya bertanya-tanya,
mengapa anak ini begitu percaya diri. Meskipun dia tampaknya memiliki beberapa koneksi di Jinling, dia tidak bisa benar-benar masuk ke dalam hubungan Gu Yanzong, bukan? Siapakah Gu Yanzong? Keluarga terbesar ketiga Yanqing, kepala keluarga Gu. Belum lagi Ye Chen, bahkan ayahnya sendiri tidak bisa menjalin hubungan seperti ini. Bagaimana mungkin Ye Chen, menantu dari sebuah tempat kecil di Jinling, memiliki hubungan dengan Gu Yanzong? Itu tidak mungkin. Pada saat ini, seseorang berteriak, putra tertua dari keluarga Gu ada di sini, Semua orang bersorak, bahkan kakek nenek Dong Ruolin menjadi serius dengan tergesa-gesa. Meskipun Gu Weiliang hanyalah seorang pemuda berusia 20-an dari keluarga Gu, di mata keluarga Dong dan tamu lainnya, dia dapat dianggap sebagai orang dengan latar belakang terbesar dan status tertinggi di pesta ulang tahun ini. Bahkan jika dia adalah bintang ulang tahun Nyonya Dong juga harus sopan dan bahkan menyanjung di depan Gu Weiliang. Saat ini, di bawah tatapan semua orang, Gu Weiliang masuk dengan wajah angkuh. Ayah dan paman Dong Ruolin mengikutinya dengan wajah patuh, mengangguk dan membungkuk, semuanya dengan gerakan berlutut dan menjilat tanpa malu-malu. Hari ini, Gu Weiliang awalnya tidak berencana untuk datang ke sini, karena hubungannya dengan Kong Delong hanya rata-rata, meskipun keluarga Kong sekarang lebih kuat dari keluarga Dong, masih jauh lebih buruk daripada keluarga Gu. Jadi Gu Weiliang tidak jangan memandang rendah Kong Delong sama sekali. Tetapi alasan terpenting mengapa dia masih mau datang adalah karena dia mendengar dari Kong Delong bahwa dia memiliki seorang adik perempuan yang sangat cantik. Dia baru saja kembali dari Jinling dan ingin memperkenalkannya. Meskipun Gu Weiliang masih belum pandai dalam aspek itu, ia masih memiliki keutamaan playboy itu di dalam hatinya. Meski kemampuannya hilang, hatinya masih penuh dengan fantasi dan keinginan lawan jenis. Padahal, ini juga sifat manusia, bukan rahasia lagi kalau Kasim pada zaman dahulu sering makan bersama pembantu di istana. Selain itu, Gu Weiliang telah lama mendengar bahwa Dong Ruolin, cucu dari keluarga Dong, secantik peri. Jadi kali ini dia memiliki kesempatan. Jadi dia berpikir untuk datang untuk melihat-lihat dan mengenalnya. Omong-omong. Begitu Gu Weiliang masuk, kakek Dong Ruolin segera maju selangkah, dan berkata dengan antusias dan hormat, "Tuan Gu, saya tidak tahu Anda ada di sini. Jadi tolong maafkan saya karena tertinggal jauh." Gu Weiliang melambaikan tangannya dengan ringan, dan berkata, "Saya juga mendengar bahwa Delong mengatakan bahwa hari ini adalah pemutaran perdana neneknya dan mengundang saya untuk datang untuk bergabung dalam pertunjukan. Jadi saya bergegas untuk mengganggu." Kakek Dong Ruolin buru-buru berkata, "Tuan Gu, jika kamu bisa datang, biarkan. Aku keluarga Dong penuh kemegahan, bagaimana bisa dianggap mengganggu?" Setelah berbicara, lelaki tua itu langsung menyapa Dong Ruolin, dan berkata, "Ayo, Ruolin, mari kita kenal Yang Tuan Gu." Kakek, paman, dan ayah Dong Ruolin, mereka secara mengejutkan memiliki pandangan bulat tentang peristiwa seumur hidup Dong Ruolin. Mereka semua merasa bahwa Dong Ruolin harus menikah dengan tuan muda dari keluarga papan atas, untuk memberikan dukungan yang cukup bagi keluarga Dong. Itu sebabnya mereka mengatur agar Dong Ruolin bekerja di Jinling Emgrand Group. Namun, Dong Ruolin sudah lama berada di Jinling, dan dia bahkan tidak bertemu dengan ketua Emgrand Group, jadi mereka lambat laun kehilangan kesabaran dengan masalah ini. Sekarang, melihat Gu Weiliang di depan mereka, mereka semua memiliki ide yang sama, berharap Dong Ruolin dan Gu Weiliang bisa bersama, sehingga keluarga Dong bisa terbang ke langit. Saat Gu Weiliang melihat Dong Ruolin, matanya tegak. Meskipun ada banyak wanita cantik di Yanjing, tidak banyak wanita cantik di keluarga besar. Lagi pula, sangat sulit bagi seseorang untuk memiliki latar belakang yang bagus dan penampilan yang bagus pada saat yang bersamaan. Meskipun keluarga Dong sedikit terpuruk sekarang, Dong Ruolin terlihat sangat glamor. Oleh karena itu, Gu Weiliang langsung tertarik pada Dong Ruolin. Dia segera mengulurkan tangannya ke Dong Ruolin, dan berkata dengan sangat sopan, "Nona Dong,
senang bertemu denganmu. Ekspresi Dong Ruolin agak acuh tak acuh. Dia sengaja tidak mengulurkan tangannya, tetapi mengangguk dan berkata, senang bertemu kamu juga, Tuan Gu. Di samping, ayah Dong Ruolin, Dong Jianghe segera menegur, Ruolin, mengapa kamu begitu tidak sopan? Mengapa kamu tidak berjabat tangan dengan Tuan Muda Gu? Dong Ruolin berkata, maaf Tuan Gu, saya baru saja menyentuh pintu di pintu kucing liar tanpa mencuci tangan. Gu Weiliang agak tidak senang. Dong Ruolin sangat sombong. Dia bahkan tidak berjabat tangan dengannya. Ini terlalu tidak sopan untuk dirinya sendiri. Namun, dia tidak langsung marah, tetapi berpikir untuk menahannya terlebih dahulu. Dong Ruolin membuat kesan yang baik dan nyaman untuk pengembangan lebih lanjut. Pada saat ini, Kong Delong bergegas dengan kipas lipat yang dibawa oleh Ye Chen, dan menyapa Gu Weiliang dengan hormat, sambil berkata, oh, Tuan Gu, Anda di sini secara kebetulan, ada seorang idiot di sini, memegang kipas paman Anda dan membuat omong kosong, bersikeras bahwa itu adalah hal yang nyata. Saya curiga anak ini sengaja mengambil produk palsu dan berpura-pura menggunakan reputasi Ketua Gu untuk berpura-pura menjadi paksaan. Setelah itu, dia segera membuka kipasnya, menyerahkannya kepada Gu Weiliang, dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Gu, lihat, ini kipasnya, beritahu semua orang, apakah ini benar? Gu Weiliang mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa-apa tentang barang antik. Jadi dia tidak tahu mana yang benar atau tidak. Dia bahkan tidak tahu asal-usul kipas ini. Untungnya, Kong Delong berkata dengan nada datar saat ini. Ini kipas dari Qi Baishi. Dikatakan bahwa foto keberuntungan dan umur panjang lelaki tua itu difoto oleh pamanmu dengan harga setinggi langit 48,88 juta. Ketika Gu Weiliang mendengar ini, dia berpikir dalam hati, jika yang asli benar-benar ada di koleksi pamannya, maka paman pasti tidak akan menjualnya. Lagi pula, dia sangat mementingkan barang antik, dan seperti seorang pemberani, dia hanya bisa masuk dan keluar. Selama bertahun-tahun, ia telah membeli berbagai konon lukisan itu saja bernilai puluhan miliar. Meskipun harga transaksi kipas ini hanya 48,88 juta, tetapi berdasarkan pemahamannya tentang pamannya, itu sama sekali tidak mungkin untuk mengambil koleksi di tangannya. Terlebih lagi, dia dan keluarga Dong Dong sama sekali tidak mengenal satu sama lain, dan keluarga Dong tidak memiliki kesempatan untuk menjilatnya. Jadi bagaimana dia bisa mengambil koleksinya sebagai hadiah untuk Nyonya Dong? Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kipas di depannya pasti palsu. Memikirkan hal ini, Gu Weiliang segera bertanya dengan suara dingin, di mana orang bodoh yang berani berpura-pura menjadi milikku, koleksi Om, lelah hidup bengkok itu. Ketika Kong Delong mendengar omelan Gu Weiliang, dia langsung berseri-seri dengan gembira. Jika Gu Weiliang juga tidak puas dengan Ye Chen, maka kali ini Ye Chen pasti akan mati. Ketika saatnya tiba, saya tidak hanya akan memaksanya menelan kipas, tetapi juga memaksanya untuk berlutut di depan saya dan memanggilnya kakek. Jadi, menunjuk Ye Chen, dia berkata, Tuan Muda Gu, itu idiot. Mata Gu Weiliang semua tertuju pada Dong Ruolin barusan, dan keluarga Dong mengelilinginya dengan sanjungan, jadi dia tidak melihat Ye Chen tidak jauh sama sekali. Pada saat ini, dia melihat ke arah Ye Chen ke arah jari Kong Delong, dan dia sangat ketakutan sehingga dia ketakutan. Kamu Chen, kenapa dia ada di sini? Berpikir bahwa Ye Chen dapat dengan mudah menghapus dewa perang dan penguasa alam, dan juga membuat 4 pria di keluarganya kehilangan kemampuan kesuburan mereka, dia merasa merinding punggungnya. Yang lebih menakutkan bukanlah kekuatan aneh Ye Chen, melainkan identitas Ye Chen. Pada hari itu, Ye Chen mengumumkan identitas aslinya di ruang pertemuan grup Gu. Dia adalah tuan muda dari keluarga Ye, putra legenda Yanjing, Ye Changying. Selain itu, Ye Chen juga memiliki kontrak pernikahan 20 tahun dengan sepupunya Gu Qiui. Jika dia benar-benar menikahi sepupunya di masa depan, maka dia akan memiliki setengah dari Gu Group. Lagi pula,
Paman Gu Yanzong hanya memiliki Gu Qiuyi sebagai putrinya, dan Gu Qiuyi harus mewarisi semua harta keluarga di masa depan. Lagi pula, Gu Qiuyi adalah seorang gadis. Jika dia menikahi Ye Chen, itu akan seperti memperlakukan semua aset Gu Yanzong sebagai mas kawin untuk membuat Ye Chen lebih murah. Pada saat itu, Ye Chen mungkin akan menjadi orang terkaya di negeri ini, bukan salah satu dari mereka. Oleh karena itu, dengan begitu banyak alasan digabungkan, dia benar-benar takut pada Ye Chen. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa bodoh yang dikatakan Kong Delong sebenarnya adalah Ye Chen. Dan yang paling mengerikan adalah mulutnya benar-benar murahan. Dia bahkan memarahi seorang idiot. Bukankah ini akan menyinggung Ye Chen sampai mati? Memikirkan hal ini, Gu Weiliang buru-buru menamparkan dirinya sendiri dengan keras, lalu berkata dengan gugup kepada Ye Chen, "Tuan Ye, maaf, saya tidak menyangka Anda ada di sini. Saya tidak melihat Anda sekarang. Tolong jangan-jangan dimasukkan ke dalam hati." Semua orang yang hadir terkejut, terutama Kong Delong. Dia awalnya berharap Gu Weiliang bisa mengeluarkan pistol dari sakunya dan membunuh si idiot Ye Chen di tempat, untuk menghilangkan kebenciannya. Tapi saya tidak pernah bermimpi bahwa Gu Weiliang menamparkan dirinya sendiri dan memperlakukan Ye Chen dengan sangat hormat. "Apa sih yang kamu lakukan, Ye Chen idiot? Dia pasti membodohi keluarga Gu, kan?" Dong Ruolin juga tersambar petir. Dia tidak bisa lebih jelas tentang identitas Ye Chen. Dia dulunya adalah seorang yatim piatu, tetapi kemudian dia menjadi diaosi, dan dia tidak memiliki status di rumah sahabatnya ketika dia menikah. Pada tahun lalu, dia berangsur-angsur membaik dengan menunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Namun, jika ada peningkatan, akan ada peningkatan. Bahkan tuan muda dari keluarga Gu, keluarga teratas ketiga di Yanjing, sangat menghormatinya. Bukankah ini benar-benar luar biasa? Ye Chen terlihat tenang saat ini, menatap Gu Weiliang, dan bertanya, "Apa, kamu tahu Master Kong?" Kerahnya, mengangkat tangannya dan menamparnya beberapa kali. Sambil memukul mati-matian, dia mengutuk dengan marah, "Kong Delong, kamu sangat lelah, bahkan Tuan Ye berani memarahimu. Lihat apakah aku tidak memukul mulutmu yang patah." Mulut Kong Delong berlumuran darah, pipinya bengkak, dan matanya penuh kengerian, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, seorang wanita parubaya keluar dari kamar mandi di sebelah aula sambil menyeka krim tangan, dan ketika dia melihat Kong Delong dipukuli, dia berseru dan berlari sambil berteriak, "Dari mana asalmu, bajingan, berani mengalahkanku, nak?" Yang berbicara adalah Dong Xiuhua, ibu Kong Delong dan bibi Dong Ruolin. Dong Xiuhua sangat mencintai putranya. Melihat bahwa putranya telah dipukuli begitu parah sehingga dia akan segera menangis dengan Gu Weiliang. Gu Weiliang penuh dengan kebencian di dalam hatinya. Ketika dia melihatnya berlari ke arahnya, dia mengangkat kakinya dan menendangnya terbang. Dong Xiuhua mengerang, dan seluruh orang itu jatuh ke belakang dan jatuh ke tanah. Kali ini, dia ditendang dengan keras dan jatuh dengan keras. Jadi dia hanya bisa menangis dengan sedihnya di tanah. "Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Bunuh bajingan ini, bagaimana dia bisa diizinkan menggertak Xiaolong di keluarga Dong?" Kakak laki-laki Dong Xiuhua, Dong Jianghai, berteriak tajam, "Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat bahwa ini adalah tuan muda dari keluarga Gu, Dong?" Xiuhua tertegun, "Nak, jadi saya bergegas untuk membantu. Tetapi saya diusir begitu saya tiba. Dan saya tidak melihat penampilan Gu Weiliang dengan jelas." Sekarang mendengar apa yang kakak laki-laki katakan, dia buru-buru melihatnya, dan ketika dia melihatnya, dia ketakutan setengah mati. Brengsek, dia benar-benar tuan muda dari keluarga Gu. Seberapa kuat keluarga Gu, bahkan jika keluarga Dong dan keluarga Kong dijumlahkan dan dikalikan 2, mereka mungkin bukan lawan mereka. Jadi, tuan muda tertua dari keluarga Gu memukul putranya. Jadi dia memukulnya begitu saja. Apa yang bisa kukatakan? Tapi apa yang terjadi? Bukankah putranya mengatakan bahwa hari ini dia berhasil mengundang tuan muda dari keluarga Gu untuk bergabung dengannya?
Menurut ini, hubungan antara anak laki-laki dan tuan muda tertua dari keluarga Gu pastilah teman biasa, bukan? Lalu mengapa tuan muda dari keluarga Gu memukulinya? Itu tidak masuk akal. Jadi, mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, dia menangis dan memohon, "Tuan muda Gu, Xiaolong adalah temanmu, apa yang bisa dia lakukan salah? Kamu harus menjaganya karena temanmu, tidak perlu memukulinya sampai mati." Gu Weiliang masih memukuli Kong Delong tanpa henti dengan tangannya. Telapak tangannya bengkak dan sikunya kram, tetapi dia masih tidak mengerti kebenciannya. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk, "Bajingan ini, berani menghina Tuan. Kamu, aku akan menamparkan wajahnya semuanya ringan, dan aku tidak bisa memaafkannya karena membunuhnya." Ini, Dong Xiuhua bertanya dengan penuh semangat dan terkejut. "Siapa merekamu? Apa yang terjadi? Ada apa?" Dong Ruolin juga kembali sadar saat ini, dan buru-buru mendatangi Ye Chen dan memohon, "Ye Chen, tolong katakan sesuatu. Jangan biarkan Tuan Muda Gu terus memukuli seperti ini. Itu akan membunuh orang." Melihat wajah cemas Dong Ruolin, Ye Chen tahu bahwa dia juga mengkhawatirkan sepupunya. Jadi dia berkata kepada Gu Weiliang, "Sudah hampir berakhir, jangan bertengkar lagi." "Apa?" Gu Weiliang sedang menunggu adalah kata-kata Ye Chen. Karena dia dipimpin oleh Kong Delong untuk memarahi Ye Chen, jadi dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika Ye Chen tidak puas, dia tidak bisa menghentikan apapun yang dia katakan. Melihat bahwa Ye Chen akhirnya memanggil untuk berhenti, dia menghela nafas lega, menendang Kong Delong ke tanah, dan mengutuk, "Jika Tuan Ye tidak menunjukkan belas kasihan, aku akan membunuhmu." Kong Delong ingin mati saat ini. Dia benar-benar tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki Ye Chen untuk membuat tuan muda keluarga Gu menghormatinya. Bahkan jika dia benar-benar ahli Feng Shui, Anda tidak bisa memberinya wajah seperti ini, bukan? Namun, dia tidak berani menanyakan pertanyaan seperti itu. Lagi pula, melihatnya sekarang, Gu Weiliang sangat menghormati Ye Chen. Dong Jianghai di samping telah melihat bahwa Gu Weiliang bukanlah tamu paling terhormat hari ini, tetapi anak bermarga Ye ini. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Kong Delong, "Xiaolong, keluarga tidak merawatnya." Namun, dia berpikir bahwa meskipun dia memiliki 1000 perasaan terhadap Ye Chen, dia tidak berani membuat masalah dengan Ye Chen saat ini. Jadi dia hanya bisa menangis dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya minta maaf, aku seharusnya tidak memarahimu. Aku masih berharap kamu orang dewasa tidak peduli dengan penjahat." Ye Chen melambaikan tangannya, "Ini adalah hal-hal sepele, dan aku tidak mengambil hati sama sekali." Kong Delong menghela nafas lega, dia tidak menyangka bahwa Ye Chen bukan orang yang cerewet, jadi dia dengan cepat menangkupkan tinjunya ke arah Ye Chen, dan berkata, "Terima kasih, Tuan Ye, kamu punya banyak." Ye Chen melambai tangannya, "Tak usah dikatakan jika Anda sopan. Saya tidak akan mengganggu Anda tentang masalah Anda memarahi saya sekarang. Namun, taruhan antara kita berdua harus terus berlanjut. Ada pepatah yang bagus, tuan-tuan sulit untuk mengejar sepatah kata pun." Kong Delong jatuh ke dasar lembah ketika dia mendengar Ye Chen berkata bahwa dia akan terus berjudi. Awalnya, dia merasa bahwa kipas lipat Ye Chen pasti tiruan yang dibeli dari luar, dan itu tidak akan pernah menjadi yang asli dalam koleksi ketua Gu. Oleh karena itu, harga palsu ini tentu saja tidak jauh lebih tinggi. Bahkan jika itu adalah pelukis yang baik, tidak mungkin lebih mahal dari liontin batu giok yang saya siapkan. Namun sekarang, tampaknya situasinya telah berbalik. Karena Gu Weiliang, tuan muda dari keluarga Gu, sangat menghormati Ye Chen, yang membuktikan bahwa Ye Chen jelas merupakan orang yang sangat penting di mata keluarga Gu. Karena itu, kipas lipat di tangannya kemungkinan besar akan diberikan kepada Ye Chen oleh Gu Yanzong. Seseorang baru saja mengatakan bahwa Gu Yanzong menghabiskan 48,88 juta untuk memotret penggemar Qi Baishi saat itu. Harga ini saja 2 kali lebih mahal dari liontin giok saya sendiri. Terlebih lagi, pasar barang koleksi telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.
terutama pasar lukisan dan kaligrafi. Harga lukisan Kibaisi semakin tinggi, dan jarang muncul di pasar lelang dalam beberapa tahun terakhir. Alasannya terutama karena harga lukisan Kibaisi naik terlalu cepat, dan kolektor berharap dapat menahannya untuk jangka waktu tertentu dan menjualnya ketika tingkat apresiasi untuk sementara melambat. Oleh karena itu, saat ini harga lukisan Kibaisi hanya akan lebih mahal dari tahun-tahun sebelumnya. Jika kipas ini benar-benar dilelang, setidaknya bisa mencapai level 60 hingga 70 juta. Itu jauh lebih dari liontin batu gioknya sendiri yang dijual seharga 24 juta. Memikirkan hal ini, Kong Delong ketakutan. Ye Chen bersikeras untuk terus berjudi. Jadi menurut kesepakatan, jika dia kalah, dia akan menelan liontin zamrud. Tapi dia baru saja menjalani operasi untuk menelan kalung batu permata beberapa waktu yang lalu. Jika saya menelan liontin giok ini sekarang, bukankah saya harus menjalani operasi lagi? Memikirkan hal ini, dia menjadi pucat karena ketakutan, menangis dan merangkak di depan Ye Chen, memohon dengan getir, "Tuan Ye, saya benar-benar tahu saya salah, tolong maafkan saya kali ini. Saya baru saja menyelesaikan operasinya beberapa waktu lalu. Luka baru saja sembuh, jika aku harus melewatinya lagi, aku takut aku akan mati." Dong Xiuhua, yang baru saja ingin melindungi anak sapi, telah memahami situasi saat ini. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya menghadapi putranya secara membabi buta. Itu hanya akan membuat marah Ye Chen dan Gue Liang. Jadi dia hanya bisa menangis dan menangis. "Mohon, Tuan, saya mohon, jangan sepengetahuan anak saya, dia hanya orang bodoh, dia sudah dihukum terakhir kali. Kali ini kamu biarkan dia pergi," kata Ye Chen sambil tersenyum. "Bukannya aku melepaskannya, tapi dia bersikeras padaku. Dia memprovokasi insiden terakhir, dan itu sama hari ini. Dia bersikeras bertaruh denganku. Apakah dia kalah taruhan? Masih bisakah kamu menyalahkanku?" Gue Liang di samping juga menggema. "Sialan, Kong Delong. Anda bertaruh dengan Tuan Ye, jika Anda kalah, apakah Anda masih mau mengakuinya? Oke, jika demikian, maka jangan salahkan saya karena menyerahkan menghadapi dan menyangkal orang lain di masa depan." Kong Delong buru-buru melambaikan tangannya dengan ketakutan. "Tidak, tidak, aku mengakuinya, aku mengakuinya." Pada saat ini, Kong Delong sudah melihat situasi di depannya. Jika dia tidak mengakuinya hari ini, Gue Liang akan membiarkannya pergi. Mungkin dia akan berada di Yanjing di masa depan. Tidak ada cara untuk bergaul, dan bahkan mungkin melibatkan keluarga Kong dan keluarga Dong karena diri sendiri. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan jujur mengatakan, "Saya bersedia bertaruh." Setelah itu, dia mengambil liontin giok itu dan melihatnya sebentar, mengertakkan gigi, tetapi tidak tahan lagi dan menelan giok itu. Liontin turun. Dia tahu betul betapa menyakitkan menelan hal seperti itu. Dong Xiuhua di samping merasa sangat tertekan. Dia telah menyaksikan betapa menyakitkan operasi putranya terakhir kali, dan itu hampir menyebabkan penyumbatan usus. Bagaimana dia bisa membiarkannya melewatinya lagi kali ini? Memikirkan hal ini, dia buru-buru memohon, "Tuan Gu, kasihan Xiaolong. Dia baru saja dioperasi belum lama ini. Kali ini aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi." Jangan lihat Gue Liang di sini mendesak Kong Delong untuk menerima taruhan. Tapi dia benar-benar tidak tahu taruhan macam apa yang dibuat Kong Delong dan Ye Chen. Dengarkan saja Dong Xiuhua berkata bahwa dia akan menjalani operasi lagi, dan bertanya kepada Kong Delong dengan heran, "Taruhan macam apa yang Anda pertaruhkan dengan Tuan Ye, Kong?" Delong menjawab dengan gemetar, Aku bertaruh Tuan Ye bahwa jika kipas yang dipegangnya lebih mahal daripada batu giok yang kubeli, aku akan menelan batu giok itu ke dalam perut Gu." Wei Liang terkejut, dan bertanya dengan heran, "Ibumu mengatakan bahwa kamu baru saja dioperasi, jadi apa yang terjadi?" Kong Delong tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan berkata, "Terakhir kali saya berada di keluarga Song di Jinling, saya juga bertaruh dengan Tuan Ye. Saya juga kalah taruhan itu, dan kemudian menelan seuntai batu permata kalung,
yang kemudian dilepas karena obstruksi usus itu. Gue Liang menelan ludahnya, ngeri di dalam hatinya. Bukankah Kong Delong ini terlalu sengsara? Dia bahkan menelan seuntai kalung. Dan kali ini, dia akan menelan liontin zamrud lainnya. Meskipun Gue Liang bukan orang yang baik, juga bukan orang yang baik, tetapi mendengar hal-hal seperti itu, dia masih tidak bisa tidak bersimpati dengan Kong Delong di dalam hatinya. Apakah salah memprovokasi Ye Chen? Siapa Ye Chen? Jangan bicara tentangmu. Di depannya, Dewa Perang dihancurkan menjadi seekor ayam dalam sekejap. Ibuku adalah tuan muda yang agung dari keluarga Gu, raja berlian terkenal di Yanjing, dijuluki Yanjing Humanoid Pile Driver. Hampir tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Bukankah Ye Chen membuat mereka mandul dan dipukuli menjadi anjing oleh Ye Chen? Pada akhirnya, kamu harus berlutut dan memohon belas kasihan dari Ye Chen untuk dimaafkan. Aku seperti ini. Apalagi kamu bajingan semacam ini dari keluarga kelas 2, bersambung.